Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita jumpa lagi dalam menu sarapan pagi, yaitu makanan yang sesungguhnya bagi hati. Adalah suatu kemurahan yang Tuhan berikan untuk kita pada pagi hari ini dapat menikmati sarapan pagi. Dan kita bersyukur buat tubuh yang sehat yang Tuhan sudah berikan untuk kami, untuk kita pada saat pagi hari ini boleh ada. Ini semua karena kemurahan Tuhan, ini semua karena kasih Tuhan. Puji nama Tuhan. Pada saat pagi hari ini, firman Tuhan, renungan sarapan pagi hari ini saya beri judul adalah Jemaat Mula-Mula. Kita akan baca di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Dikatakan di sini perikopnya adalah cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Mereka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Dari cerita di atas, saya rindu membagikan berkat tentang kesaksian orang tua saya. Pada awalnya orang tua saya belum kenal Tuhan sebagai Allah dan Juru Selamat. Kemudian di desa kami ada penginjil datang untuk memberitakan kabar tentang Tuhan Yesus sebagai Allah dan Juru Selamat. Di sana ketika pemberitaan Injil disampaikan, banyak orang-orang yang mau terima Tuhan Yesus dan mau percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga banyak orang-orang yang ada di desa saya itu mau dibaptis, terutama juga bapak saya. Setelah itu, bapak saya menikah dengan ibu saya yang belum kenal Tuhan. Menikahnya tidak secara Kristiani. Meskipun sudah menikah, bapak saya tetap setia datang beribadah kepada Tuhan. Bapak saya tidak pernah memaksakan untuk ibu saya mau mengikut bapak saya datang beribadah ke gedung gereja. Tapi berjalannya waktu, ibu saya berpikir, dalam rumah tangga, kalau satu ke kanan dan satu ke kiri, tidak ada berkat di dalamnya. Dan dia memiliki perumpamaan seperti pembajak di sawah. Itu harus ada satu pasang binatang yang diajak bekerja, yaitu biasanya sapi sama sapi, kerbau sama kerbau. Di sini ibu saya mengibaratkan pembajak sawah, kalau satunya sapi, satunya kerbau, pasti tidak bisa dibuat untuk bekerja. Dengan demikian ibu saya memiliki kerinduan dan Roh Kudus berbicara dalam hidup ibu saya untuk ibu saya mau terima Tuhan. Ibu saya mau datang beribadah kepada Tuhan. Dan suatu kali ketika bapak saya mau berangkat ibadah, ibu saya mengambil keputusan untuk mau
beribadah kepada Tuhan. Dan ketika berjalannya waktu sampai saya lahir, kemudian Bapak Gembala menyampaikan, waktu itu saya diserahkan setelah diberkati, hamba Tuhan ini menyampaikan kalau bapak saya sudah terima Yesus 100%, sedangkan ibu saya belum terima Yesus 100%. Kata ibu saya kepada hamba Tuhan itu, kenapa Bapak Gembala saya dikatakan belum 100%? Karena ibu belum dibaptis. Dari situ ibu saya, kalau begitu ya saya mau dibaptis. Jadi saat itu juga ibu saya menerima baptisan air dan diberkati sampai saat ini. Puji nama Tuhan. Dari cerita tersebut bahwa ibu saya sudah terima Tuhan Yesus dengan 100%. Pada waktu itu di desa kami masih belum ada gereja. Di situ ibadahnya masih numpang di rumah jemaat. Dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk dipakai tempat ibadah karena banyaknya jemaat. Kemudian jemaat rindu untuk membangun sebuah gedung gereja. Di situ banyak jemaat berinisiatif untuk membangun sebuah gereja supaya lebih luas lagi, lebih banyak lagi untuk menampung jemaat yang datang. Pada waktu ketika kira-kira di tahun 80-an, saya masih kecil, di situ di mana waktu ibadah masih belum ada penerangan, terutama listrik belum masuk ke desa kami, sehingga ketika ibadah berlangsung harus memakai lampu, yaitu memakai petromak. Lampu petromak ketika ibadah berlangsung, lampu itu mulai redup, sehingga jemaat gantian untuk memompa lampu itu supaya tetap menyala. Jadi ada suatu kerinduan untuk jemaat di sana untuk merasakan hadirat Tuhan, merasakan berkat Tuhan melalui ibadah yang ada. Dan semakin hari semakin ditambahkan jumlah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sehingga meskipun jemaat yang ada di desa kami waktu itu ada mata pencahariannya adalah sebagai petani, banyak juga sebagai buruh tani, tetapi mereka memiliki kerinduan yang lebih, semangat yang lebih, meskipun dalam cuaca gelap, meskipun hujan, tetapi mereka semangat untuk mau datang mencari Tuhan dengan beribadah kepada Tuhan, meskipun saat puji-pujian berlangsung hanya gitar yang mengiringi untuk mereka memuliakan Tuhan, hanya gitar yang membawa mereka untuk meninggikan nama Tuhan. Tetapi sukacita daripada Tuhan tidak mengurangi semangat mereka untuk memuliakan nama Tuhan, untuk meninggikan nama Tuhan. Seperti yang dikatakan di ayat 2, di pasal 2 ayat 46 dikatakan, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Puji Tuhan. Begitu juga bahwa kalau dalam persekutuan itu ada suatu ketulusan hati, hadirat Allah hadir di tengah-tengah perhimpunan. Karena di dalam ibadah itu mengandung janji. Mengandung janji baik hidup ini maupun hidup yang akan datang. Kita akan baca di dalam 1 Timotius 4 ayat 8 dikatakan, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji
baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Puji nama Tuhan, kita baca lagi di dalam 1 Timotius 6 ayat 6. Dikatakan, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan yang besar. Di zaman modern seperti saat ini, fasilitas ada dan apapun kita boleh nikmati dengan berkat-berkat Tuhan, dengan fasilitas yang ada, kita rindu semakin lebih giat lagi di dalam kita mengiring Tuhan, di dalam kita beribadah kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa ibadah yang kita kerjakan itu mengandung janji, baik hidup ini maupun hidup yang akan datang. Puji nama Tuhan, ini firman Tuhan yang dapat saya bagikan pada saat pagi hari ini kiranya menjadi berkat buat Bapak Ibu semua. Nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Puji nama Tuhan, selamat pagi. Amin.